Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diarul Hakurtayun. Saya dari kelas 10 IPS 4. Hikayat Bayan Budiman menceritakan tentang Hojan Maimun dan istrinya Bibi Zainab dan juga para burung peliharaannya. Ketika Hojan Maimun berlayar, ia meninggalkan burungnya sebagai teman sekaligus sebagai pengawas Bibi Zainab. Awalnya, hubungan Bibi Zainab dan Hojan Maimun berjalan seperti suami istri. Namun, setelah Bibi Zainab bertemu dengan anak Raja Azam, ada hal buruk yang terjadi, dan banyak hal-hal yang harusnya tidak boleh Bibi Zainab lakukan. Dari cerita rakyat tersebut, ada 5 nilai yang bisa kita contoh. Yang pertama adalah nilai agama. Jika kita menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan cara berdoa. Hojan Mubarak dan istrinya ingin memiliki seorang anak. Ia berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya, dan Tuhan pun mendengarkan doa tersebut. Maka dikaruniailah mereka seorang anak laki-laki yang diberi nama Hojan Maimun. Yang kedua adalah nilai sosial. Setiap orang pasti pernah merasakan kebingungan atau bahkan mengalami masalah yang tidak mampu ia selesaikan sendiri. Dua hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Dengan mengambil keputusan teman atau kerabat, kita bisa tahu mana yang lebih baik untuk kita. Hojan Maimun berpesan kepada istrinya untuk bermusyawarah dengan para burung jika ingin melakukan suatu hal. Yang ketiga adalah nilai pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting bagi kehidupan. Dari kecil kita sudah dididik untuk melakukan sebuah kebaikan. Begitu juga dengan cerita rakyat Bayan Budiman. Sejak Hojan Maimun umur 5 tahun, ayahnya mengirim ia ke guru ngaji. Hingga umur 15 tahun, Hojan Maimun sudah mengaji dengan banyak kali. Yang keempat adalah nilai budaya. Setiap daerah pasti memiliki budayanya masing-masing. Entah itu gagasan, aktivitas, karya, budaya material maupun budaya non-material. Salah satu budaya aktivitas adalah menuruti perkataan suami. Dalam Islam, istri wajib bersikap taat pada suami. Sayangnya di cerita ini, Bibi Zainab tidak sepenuhnya menuruti apa yang Hojan Maimun inginkan. Bibi Zainab tidak bermusyawarah seperti yang diinginkan Hojan. Ia hanya izin ke burung, dan ketika burung tersebut menasihatinya, ia mengemosi sampai membunuh burung tersebut. Yang kelima adalah nilai moral. Kita hidup dengan cara bersosialisasi, di mana kita dituntut untuk tolong-menolong. Menolong seseorang cukup semampu yang kita bisa. Jika kita bisa, mengapa tidak kita lakukan? Bahkan di cerita ini, burung Bayanlah yang menjadi penolong. Bayan berusaha untuk menggagalkan niat Bibi Zainab yang ingin bertemu anak Raja Azam. Bayan berusaha menjaga Bibi Zainab dengan sebuah cerita, dengan harapan Bibi Zainab bisa menyimpulkan cerita tersebut dan tidak bertemu dengan anak Raja Azam. Dan Bayan pun berhasil melakukannya. Ia menolong Bibi Zainab agar tidak termakan bisikan-bisikan setan, dan Bayan juga menolong pernikahan mereka. Lalu, pesan moral yang didapat adalah berpikirlah sebelum bertindak. Jangan mengambil keputusan tanpa memikirkan akibatnya. Yang kedua adalah mendengarkan nasihat orang lain. Dengan mendengarkan nasihat orang lain, kita bisa saja terhindar dari suatu masalah. Dan yang terakhir, bersikap setia. Kesetiaan menjadi hal yang paling penting yang harus dijaga dengan baik, agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.